Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu dan bapak, pengurus dan jamaah Masjid Agung Ar-Rahman rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqun nar, jauhilah olehmu api neraka. Takutlah kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan api neraka. Bagaimana cara termudah menjauhkan diri kita daripada api neraka, ibu dan bapak rahimakumullah? Walau bisyikki tamratin, kata Nabi, walaupun hanya dengan cara memberikan sebiji kurma. Jadi kalau sebiji kurma saja, ibu dan bapak rahimakumullah, bisa menjadi asbab terjauhkan seorang hamba Allah dari api neraka, apatah lagi 1 kilo kurma, 1 hektar lahan kurma. Kalau seandainya sebiji kurma bisa menjadi asbab manusia mendapatkan ridha Allah dan terjauhkannya dia daripada api neraka Allah, apalagi ketika seorang hamba Allah menolong sesama umat manusia. Ibu dan bapak rahimakumullah, zillul mu'min yaumal qiyamah, naungan seorang beriman di hari kiamat itu adalah sodakotihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sodakohnya. Jadi sodakoh itu, ibu dan bapak rahimakumullah, cara paling efektif menjauhkan seorang hamba Allah daripada api neraka, dan cara paling jitu untuk mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Mengapa demikian, ibu dan bapak yang berbahagia? Amal ibadah ini banyak yang luar biasa. Di antaranya, ibu dan bapak rahimakumullah, ada kita mengerjakan solat, tapi selama-lamanya solat 5 hingga 7 menit. Kalau kita kerjakan berjamaah macam di Ar-Rahman ini, bisa 15 hingga 20 menit. Adakah amal ibadah yang lebih lama dibandingkan itu? Ada. Mana dia, ibu dan bapak rahimakumullah? Ada ibadah umroh 11 hingga 15 hari. Ada yang lebih lama dibandingkan umrah, ada haji 42 hari. Ada yang lebih lama dibandingkan amal ibadah haji, ada. Mana dia? Amal ibadah bernama pernikahan. Jadi amal ibadah terlama itu adalah pernikahan. Tapi adakah amal ibadah yang tidak mengenal kata henti? Ada. Apa dia? Sedekah. Apatah lagi itu adalah sedekah jariyah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, sedekah ini amal ibadah tanpa terputus. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seluruh amal ibadah umat manusia terputus, terhenti akibat kematiannya, yang tidak terputus itu di nomor urut 1 adalah sedekah jariyah. Di antara kewajiban kita, ibu dan bapak rahimakumullah, hari ini adalah saudara seiman kita, saudara seakidah dengan kita di Gaza Palestina itu sedang disembelih orang, sedang dibunuh orang, sedang dizalimi orang, sedang dihancurkan rumah dan tempat tinggalnya oleh orang. Ibu dan bapak rahimakumullah, banyak jamaah bertanya, apa gunanya kita menolong mereka, Pak Ustaz? Saya katakan, ibu dan bapak yang berbahagia, kita menolong masyarakat Gaza itu, kita menolong masyarakat Palestina ini, ibu dan bapak rahimakumullah, sebetulnya zahirnya memang kita menolong mereka, tapi pada hakikatnya kita tidak sedang menolong mereka. Kita sedang menolong diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, ibu dan bapak rahimakumullah, paling tidak sedang mempersiapkan 2 jawaban. 1 jawaban kepada Allah, 1 jawaban kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban yang harus kita siapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Andaikan nanti kita diminta kesaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hai orang-orang beriman, engkau laksanakan salatmu kepadaku, engkau laksanakan puasamu, engkau laksanakan zakatmu, engkau laksanakan hajimu, engkau bangun di tengah malam, engkau laksanakan salat duhamu, engkau baca Al-Quran, kitab suciku. Tapi ketika hambaku seorang yang beriman dengan dirimu, salatnya sama denganmu, syahadatnya sama denganmu, nama salatnya pun sama denganmu, gerakan salatnya pun sama denganmu, seluruh yang dia teladani adalah dari Rasulullah yang sama dengan dirimu, kemudian kitab suci yang dia baca sama dengan kitab sucimu, seluruh ikatan batin untuk mengarahkan wajah ke arah kiblat yang sama dengan dirimu, dia adalah sesama kaum muslimin dengan dirimu, dibantai orang, disembelih orang, di saat itu di mana engkau berada?" Maka kita ini
ibu dan bapak rahimakumullah, akan ditanya oleh Allah satu persatu ini. Siapa yang peduli, siapa yang tidak peduli. Dulu ibu dan bapak, ketika terjadi perperangan, maka ketika itu banyak sahabat-sahabat dalam keadaan terluka parah. Maka ketika itu ibu dan bapak rahimakumullah, terdengarlah beberapa titik sahabat ini bersuara lirih meminta air minum. Maka ketika seorang sahabat meminta air minum, petugas kesehatan membawa air minum ini kepada sahabat yang pertama. Sesampai di sana ibu dan bapak rahimakumullah, ketika dia meminta air, berlarilah petugas kesehatan. Sesampai di tempat sahabat yang membutuhkan air, dituangkanlah air minum itu ke mulutnya. Tiba-tiba terdengar dari sudut yang berbeda oleh sahabat yang terluka parah itu, sahabat lain yang juga meminta air. Ditutupnya botol itu agar tidak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalam mulutnya. Lalu dia katakan, berikan air minum ini kepada sahabatku, saudara seimanku, sesama pejuang dengan diriku, yang sedang membutuhkan air lebih butuh ketimbang diriku. Maka kemudian petugas kesehatan ini berlari kepada sahabat yang kedua. Sesampai di sahabat yang kedua ibu dan bapak rahimakumullah, akan diberikan air minum ini kepada dia, terdengar lagi sahabat yang lain sedang lirih meminta air minum. Maka dia tutup lagi botol ini, ibu dan bapak rahimakumullah. Dia tutup botol itu, lalu dia katakan, ada sahabatku di sudut sana yang membutuhkan air ini lebih butuh ketimbang diriku. Maka kemudian petugas kesehatan ini berlari pula ke arah situ, ibu dan bapak rahimakumullah. Sesampai di sana, ibu dan bapak yang berbahagia, rupanya orang yang ketiga ini ditemukan dalam keadaan sudah menjadi syahid. Ketika orang ketiga ini sudah menjadi syahid, ibu dan bapak rahimakumullah, maka petugas kesehatan ini balik kepada orang kedua, hendak memberikan air minum orang kedua yang tadi menyerahkan air minumnya kepada orang ketiga. Rupanya dia pun ditemukan sudah dalam keadaan syahid. Maka kemudian dia berlari kepada orang yang pertama. Ketika air minum ini baru mau sampai kepada orang pertama, rupanya orang pertama pun juga sudah dalam keadaan syahid. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, nilai rasa cinta, nilai persaudaraan, nilai kebersamaan dahulu yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menengok suku, tidak menengok lain sebagainya ibu dan bapak rahimakumullah. Selagi syahadatnya sama, selagi yang dia takbirkan kalimat Allahu Akbar takbir yang sama, selagi yang dia perjuangkan adalah agama yang sama, dia adalah saudara kita. Dan dengan asbab itu ibu dan bapak rahimakumullah, meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, itu menjadi jiwa seluruh kaum muslimin saat itu ibu dan bapak rahimakumullah, walaupun harus berhadapan dengan kematian. Jadi kalau ada orang hari ini ibu dan bapak rahimakumullah berbicara, untuk apa kita menolong orang Hamas ini? Bukankah mereka ini orang Syiah? Bukankah mereka ini sudah disuruh pindah tapi tak mau pindah? Ibu dan bapak rahimakumullah, dalam sebuah perjuangan maka kita membutuhkan energi, membutuhkan perlengkapan militer, membutuhkan makanan, membutuhkan lain sebagainya. Ketika ada dunia lain yang menolong saudara seiman kita, di saat orang Islam menyembunyikan matanya, menutup telinganya, maka siapapun yang menolong mesti kita ambil bantuannya untuk melanjutkan perjuangan. Namun ada orang yang hanya pandai berbicara, ibu dan bapak rahimakumullah, dan dia tidak pernah peduli sama sekali dengan nasib saudara seiman dengan dirinya, termasuk hari ini di Gaza Palestina itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, perang akhir zaman itu adalah melawan Yahudi dan Dajjal. Maka Nabi Isa alaihissalam akan diutus dari situ, dari Syam. Imam Mahdi pun akan dibangkitkan di situ, dari Syam. Maka di saat mereka sedang berperang melawan Yahudi, kemudian berperang melawan Dajjal, ibu dan bapak rahimakumullah, kami tak sampai ke sana ya Rasul, apa yang harus kami lakukan? Ibu dan bapak rahimakumullah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalian yang tak sampai ke situ, kirimkan minyak-minyak kalian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kita ini akan ditanya dan disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak minyak yang sudah bapak ibu kirimkan ke Gaza Palestina itu? Jangan sampai Nabi mencampakkan solat kita ke muka kita. Jangan sampai Nabi mencampakkan tahajud dan duha kita ke muka kita.
akibat tak pedulinya seorang mukmin dengan nasib mukmin yang lainnya. Al mukminu lil mukmini kal bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain dia seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, antara yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Ibu dan bapak rahimakumullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Taklah beriman salah seorang kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kita ini akan disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seberapa banyak minyak-minyak yang sudah kita kirimkan. Ketika disampaikan kepada mereka, pindah saja kalian, ada dataran Golan bisa dibangunkan 4 kali lipat lebih luas dibandingkan Gaza. Qatar, Uni Emirat Arab dan negeri-negeri kaya ini siap membangunkan sekolah untuk kalian, siap membangunkan pasar untuk kalian. Yang penting kalian mau pindah. Apa kata mereka, ibu dan bapak rahimakumullah? Kami bertahan bukan dalam rangka mempertahankan kampung halaman kami saja. Kami bertahan ini dalam rangka menjaga marwah seluruh kaum muslimin. Coba bayangkan kalau kami pindah, lalu bagaimana kita menaruhkan muka kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir 1,7 miliar kaum muslimin hari ini di dunia ini, kalau kita mati serentak, lalu kita ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu hanya 300 lebih pejuang perang Badar itu mampu menaklukkan orang kafir Quraisy, ibu dan bapak rahimakumullah. Sekarang 1,7 miliar. Apa yang bisa kita perbuat? Maka biarkan kami bertahan di tanah kami ini, yang pada hakikatnya kami sedang menjaga keselamatan Masjidil Aqsa, untuk menjaga marwah seluruh kaum muslimin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang tak peduli, kalian pertahankan sajalah, kami tetap dengan tidur kami tetap dengan istirahat kami tetap dengan tenang kami tetap dengan sekolah anak-anak kami tetap dengan makan kami tetap dengan pekerjaan kami. Itu pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kapanpun kita mati, insyaallah tidak malu-maluin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.